Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan puasa di Ramadan kali ini, walaupun situasinya berbeda, yaitu masa pandemi COVID-19. Jadi kalian juga harus belajar di rumah, guru mengajar kalian di rumah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang sama. Oke, pada pembahasan kali ini tentang bunyi dan cahaya, kita akan jawab beberapa pertanyaan di akhir segmen tadi. Bagaimana cara menjawabnya? Simak penjelasannya berikut ini. Pertanyaan pertama. Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Coba kita jelaskan. Ini adalah gambar Ali yang sedang berteriak dalam ruangan. Kemudian ini adalah gambar Budi yang sedang berteriak di daerah pesawahan. Apa yang terjadi ketika mereka sama-sama berteriak namun dalam ruang yang berbeda, dalam tempat yang berbeda? Ya, jika Ali berteriak, maka yang terjadi adalah gaung. Gaung terjadi karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak dekat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ruangan ini, Ali, di situ terdapat dinding, di mana nanti dinding itu akan menjadi media pantul suara Ali, sehingga suara Ali akan cepat terpantulkannya. Jadi, suara pantulnya menjadi tidak jelas, karena suara pantul itu datang berbarengan dengan suara asli. Nah, ini yang dinamakan gaung. Tapi berbeda dengan Budi. Kalau Budi berteriak, maka yang terjadi adalah gema. Gema itu terjadi karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak cukup jauh. Bahkan di sini tidak ada dinding. Jadi, nanti suara pantulnya itu akan terdengar jelas karena suara pantulnya itu keluar ketika suara asli telah selesai dibunyikan. Oke, contoh dari gaung seperti ini. Ketika misalkan kedua-duanya mengatakan hal yang sama, halo misalkan. Nah, ini contoh gaung. Halo. Sedangkan ini contoh gema. Halo, halo, halo. Oke, sudah tahu ya perbedaannya? Nah, soal pertama sudah kita bahas sama-sama, selanjutnya soal kedua. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apa sifat-sifat cahaya? Dan berikan masing-masing contohnya. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Nah, di sini bisa kita lihat dari percobaan seorang anak yang sedang melihat cahaya lilin. Nah, jadi cahaya lilin ini dia sekat-sekat dengan menggunakan kardus, namun di kardusnya itu terdapat lubang. Ya. Nah, ini lilin yang sedang menyala, kemudian setiap kardus ini terdapat lubang yang jaraknya sama. Jarak dari bawah ke atas ke bawahnya sama. Jadi ukurannya sama, jaraknya sama, dilihat cahaya lilin ini oleh anak ini dan ternyata terlihat cahaya lilin ini. Ini membuktikan bahwa cahaya ini merambat lurus. Kemudian, lurus. Sifat yang selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Ini misalkan cermin, ketika kita menyalakan senter ke arah cermin, maka sinarnya akan dipantulkan. Seperti itu. Jadi sifat cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya menembus benda bening. Seorang anak melakukan percobaan menyenter ke arah dinding, dihalangi oleh sebuah gelas, tapi di situ cahaya tetap tembus. Artinya di sini cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian ini, cahaya dapat dibiaskan. Kita lihat pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat seolah-olah dia itu patah. Nah, ini bukti bahwa cahaya ini dapat dibiaskan. Jadi dapat seolah-olah terlihat ini terpisah. Padahal tidak ya. Jadi disinilah bahwa buktinya cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, ini menggunakan alat namanya adalah
kaca prisma. Kaca prisma ini dapat menguraikan sinar matahari sehingga menjadi 7 warna, yaitu Meiji Hibiniu atau merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya dapat diuraikan ini terjadi juga pada pelangi. Jadi ketika selesai hujan suka ada pelangi. Nah, pelangi itu terjadi karena sinar matahari terkena butiran-butiran hujan. Butiran-butiran hujan itu bertindak sebagai kaca prisma ini, sehingga nanti di arah berseberangan dengan matahari akan terlihat pelangi. Itu adalah cahaya matahari yang dibiaskan oleh butiran-butiran hujan. Seperti itu. Oke, pembahasan soal kedua, sifat-sifat cahaya dan contohnya telah selesai. Selanjutnya pada soal ketiga. Ya, pertanyaan terakhir. Rina bercermin di depan kaca. Apa yang terjadi pada sifat bayangan Rina? Kita lihat ini adalah Rina yang sedang bercermin. Bagaimana sifat bayangannya? Sebelumnya, supaya kalian tahu dulu bahwa cermin, kaca yang kita gunakan untuk bercermin, ini biasanya menggunakan cermin datar. Jadi cermin datar ini punya beberapa sifat, diantaranya adalah bayangan memiliki tinggi dan ukuran yang sama dengan objek. Ya, jadi kalau tingginya pasti sama, ukurannya juga pasti sama. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bayangan bersifat semu. Nah, ini bayangan yang ada di sini ini tidak nyata, artinya sifatnya semu, tidak bisa disentuh. Kemudian bayangan bersifat tegak. Nah, ini ciri khas dari cermin datar, jadi sifatnya tegak. Berbeda dengan cermin cekung dan cembung yang sifatnya berlainan lagi. Kemudian bayangan bersifat terbalik. Terbaliknya bagaimana? Misalkan ini tangan pada objek. Pada objek ini adalah tangan kanan. Di cermin terlihat seperti tangan kiri. Begitu sebaliknya, tangan pada objek ini tangan kiri terlihat di bayangan seperti tangan kanan. Jadi bayangan bersifat terbalik. Sifat-sifat selanjutnya adalah jarak bayangan dan objek sama. Ya, jadi jaraknya ini sama. Ini sifat dari bayangan yang dipantulkan oleh cermin datar. Oke, baiklah, sekian yang bisa kita bahas. Pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.